kayak waktu itu aku share ke teman-teman sosial media. Kalau misal Holy Wings, apalagi judi online, apalagi mereka nih punya IT yang canggih, marketing di YouTube sekarang semuanya pinjol semua untuk mempromosikan hal buruk. Kenapa kita nggak bisa punya tim yang mati-matian untuk memperbesar sosial media Alif Ikro yang udah pasti nilainya adalah kebaikan. Kenapa kita bisa kalah sama jihadnya orang kurir-kurir narkoba itu? Kenapa kita nggak punya semangat yang sama marketingnya judi-judi online? Nah, value itu yang kayaknya maksudnya kalau ini bisa akan besar tanpa aku gitu ya. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang dari kemarin mungkin udah beberapa kali disebutin ya sama beberapa narasumber kita. Terus ini juga nih salah satu fondasi pionir di Alif Ikro yang waktu itu juga Instagramnya pernah Mother of Alif Ikro ya. Mother of Alif School apa Alif Ikro tuh waktu itu. Nah ini yang paling lah pokoknya di Alif Ikro ya. Ya pokoknya spesial banget teman-teman. Saya juga speechless nih untuk openingnya. Oke, langsung aja Kak Ocha. Apa kabar Kak Ocha? Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Ocha? Oke, baik. Aku jadi nervous juga ya. Boleh gak sih dikat yang tadi? Enggak. Kan gak ada. Kak Ocha, ini Kak Ocha kan Mother of Alif Ikro nih waktu itu. Kenapa bisa jadi Mother of Alif Ikro tuh? Enggak, siapa yang ngasih julukan itu? Kak Ocha sendiri. Enggak. Di Instagram Kak Ocha. Enggak Mother ada. of Alif School. Enggak ada. Pernah. Aneh masih punya screenshotannya mau. Jangan pakai itu. Enggak. Kak Ocha kan dari kemarin tamu-tamu kita yang dibilang perintis lah terus legend itu segala macam tuh kan Kak Ocha tuh termasuk salah satu dari situ kan. Nah itu bisa tuh ceritain gimana perjalanan Kak Ocha di Alif. Sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan ngomong di podcast Guru yang fenomenal ini yang setiap minggu episodenya selalu ada yang baru. Alhamdulillah sih kalau ada yang manggil-manggil dari episode-episode sebelumnya ya. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, saya di Alif tuh memang dari 2016 Kak Haikal. Jadi dari 2016 dan itu awalnya yang pasti Ustadz Zaki yang mempertemukan kita sama Bu Fenty, Direktur Alif sekarang. Waktu itu 2016 kita cuma bertiga, aku, Kak Nana sama Kak Eta. Yang sekarang Kak Eta udah gak di Alif gitu. Yang masih di Alif ya aku sama Kak Nana. Kemudian dari 3 orang bertumbuh jadi 10 orang di Bintaro. Dari 10 orang bertumbuh jadi 15. Dari 15 bertumbuh jadi 20. Dari 20 bertumbuh sampai sekarang 25 dan punya 300 guru. Perjalanannya bisa dibilang mungkin gak semudah yang diceritakan gitu. Pasti banyak lekuk-likunya, banyak bosennya, banyak menyerahnya, banyak putus asanya. Tapi seperti teman-teman rasa yang sekarang teman-teman udah rasakan sekarang dengan Alif Ikro yang sekarang, alhamdulillah kita bisa survive gitu sih sampai sekarang. Kita bisa survive ya. Kenapa? Enggak, jadi ingat kemarin yang podcast Kak Fatimah. Kita bertahan karena kita survive. Karena kita survive. Apa titik jenuh di Alif tuh apa Kak Ocha? Kalau flashback ke belakang mungkin banyak sih. Banyak tuh dalam artian kesulitan tuh kesulitan tuh pasti jadi
hambatan di setiap jalan gitu ya. Jadi setiap ketemu kayak kita jalan ada polisi tidur kita ngerasa itu hambatan, ada jalan bolong kita ngerasa itu hambatan. Sama kayak di Alif. Di awal kan semuanya ngajar memang profesinya. Terus kemudian yang ada beberapa yang bukan backgroundnya pendidikan, terus dia harus ngajar dan stuck muridnya. Kemudian kalau waktu itu Ustadz Zaki sering menghibur, Ustadz ini muridnya nggak maju-maju nih gitu. Ustadz Zaki menghiburnya, ya kalian itu ngajar jangan cuma ngajar, ya kalian itu ngajar diniatin untuk yang pertama membantu umat Rasulullah, yang kedua bisa jadi Al-Fatihah yang kamu ajarin tuh bisa jadi bekal mereka kelak gitu. Nah kesulitan itu tuh yang bikin mungkin maksudnya karena kesulitan itu dan kemudian dihadapi dan kemudian ada Ustadz Zaki, ada hiburan lainnya, misal ya contohnya kalau aku sendiri 1 tahun nih kerja pulang pergi dari pagi sampai sore 9 to 5 kerja di office gitu, kerja di manajemen. Mungkin secara rutinitas kayak wah ini daily rutin yang menjenuhkan banget buat orang yang biasanya pergi kemana-mana gitu. Tapi ada di titik tertentu tuh yang kayak misal dapat kabar kalau Alif kerjasama sama sekolah internasional, dapat kabar kalau Alif kerjasama sama komunitas, dapat kabar kalau Alif dapat sponsor untuk acara-acara besarnya, dapat kabar kalau salah satu guru kita nih gara-gara Alif ngajar di Alif Iqra bisa terbantu secara ekonomi, bisa ngebantu keluarganya, bisa ngebantu pendidikannya. Hal kayak gitu tuh yang bikin kadang ya, oh ternyata ketika ada satu nikmat yang kita syukuri, itu tuh lelah-lelahnya yang kemarin tuh kayak hilang aja gitu. Gara-gara maksudnya adalah hiburan-hiburan Allah di titik-titik jenuh perjalanan gitu lah. Apalagi kalau dibilang, kau Cak bosen gak sih udah 5 tahun? Atau nggak ada beberapa kolegaku pertanyaannya masih di Alif. Jadi kata-kata masih di Alif tuh, oh emang kalau masih di Alif, emang kenapa nggak masih di Alif? Jadi kan gitu ya. Emang apa yang harus? Emang justru pertanyaannya kenapa nggak masih di Alif gitu kan? Justru mereka nanya masih di Alif. Artinya kan ya Alif tuh sangat diremehkan lah zaman itu ya. Maksudnya sebuah kerja di lembaga Al-Quran, TPA, lembaga Al-Quran yang ngajar ngaji di saat-saat itu ya. Apa sih lulus S1 kenapa nggak kerja jadi A, kenapa nggak kerja jadi B, kenapa nggak keluar negeri ABCD kayak gitu. Terus dijawab dengan kerja di TPA. Kemudian di kemudian hari ditanya lagi dengan masih di Alif. Ya jawabanku ya kenapa nggak masih di Alif gitu. Kenapa tuh? Nah sekarang itu ya kenapa nggak masih di Alif gitu. Banyak banget alasan untuk meninggalkan Alif harusnya. Banyak banget, bahkan dari kita, bukan cuma aku, bahkan dari setiap karyawan, bahkan dari setiap guru. Misal ada beberapa guru yang kalau kita cross check dia udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu di Alif, pastilah ada masa aku ngajar dari satu rumah ke rumah lain aja sih. Oh dia berkembang jadi ngajar di sekolah. Ada yang dia emang 2 tahun single terus kemudian waktunya berkeluarga akhirnya dia berhenti dari Alif kayak gitu. Pun manajemen udah 1 tahun 2 tahun di Alif kayak ya kehidupannya aja berubah, ikut suaminya, entah itu dia dapat karir yang lebih bagus, jadi dosen atau sejenisnya kayak gitu. Pertanyaannya kenapa masih di Alif gitu kan? Mungkin itu pertanyaan udah sering ditanyain ya sama guru-guru yang kemarin. Cuma kalau ke aku sendiri itu justru juga tantanganku yang akhir-akhir ini aku juga coba jawab sih. Karena sekarang ini kan aku udah lagi di fase ngurus keluarga, terus ada anak, ada banyak hal alasan untuk bisa meninggalkan Alif. Yang pertama mungkin alasan besarnya adalah ada value yang kayaknya sayang kalau aku harus ninggalin Alif. Yang pertama, Alif nih ya kakak-kakak, zaman dulu nih waktu 2016 itu kan cuma lembaga TPA kecil yang ada di Bintaro. Terus kemudian kelasnya cuma 3, muridnya cuma 15, gurunya ada beberapa gitu. Terus kemudian sekarang bisa berkembang di 12 kota. Punya murid 1.200-an lebih, terus punya manajemen 25, ya dengan kantor yang harus patut kita syukuri gitu, kenyamanannya gitu ya.
artinya kan berarti ada sesuatu yang dibangun yang bukan cuma sekedar TPA doang di situ. Ada value yang aku rasa dari Ustadz Zaki dan Bu Fenty bangun tuh, aku merasa ini nih bukan cuma tentang pekerjaan doang, ini tuh tentang sebuah ladang yang harus diperjuangkan sama-sama kebaikannya, yang kalau nggak ada, kalau bukan kita yang memperjuangkan, itu kayak sayang aja lu hidup di dunia ini nggak memperjuangkan itu. Contohnya gini, tukang narkoba, tukang narkoba itu kak, kurir narkoba. Orang-orang yang bergerak di bidang narkoba itu kan pasti mereka rela mati ya. Iya. Untuk pekerjaannya. Iya. Dia mau dikirim ke perbatasan, dia harus rela bawa barang-barang terlarang, iya, melawan polisi, dan rela mati dong. Resikonya tuh bakal mati. Kalau Gus Bah tuh pernah bilang, kalau orang-orang aja bisa rela mati untuk memperjuangkan hal yang buruk, kenapa kita nggak bisa serela itu? Kenapa kita nggak punya semangat yang sama untuk memperjuangkan kebaikan? Sama kayak waktu itu aku share ke teman-teman sosial media. Kalau misal Holy Wings, apalagi judi online, apalagi mereka nih punya IT yang canggih, marketing di YouTube sekarang semuanya pinjol semua untuk mempromosikan hal buruk. Kenapa kita nggak bisa punya tim yang mati-matian untuk memperbesar sosial media Alif Fikro yang udah pasti nilainya adalah kebaikan? Kenapa kita bisa kalah sama jihadnya orang kurir-kurir narkoba itu? Kenapa kita nggak punya semangat yang sama marketingnya judi-judi online? Nah, value itu yang kayaknya maksudnya kalau ini bisa akan besar tanpa aku gitu ya. Sangat bisa besar tanpa aku dengan autopilot sekarang. Tim admin juga udah settle dengan baik. Tim HRD, administrasi, marketing semuanya udah berjalan dengan baik. Cuma kayaknya dalam hidupku akan kalau aku nggak ada, bukan aku ngerasa aku sayang di situ. Cuma kayaknya nggak ada salahnya kalau aku ada di bagian dari itu gitu sih. Tapi ini Kak Ocha kan berarti dari 2016 ya, sampai sekarang 2023, sekitar berapa tahun? 7 tahunan ya. 7 tahunan di Alif. 7 tahunan di Alif, dari Kak Ocha masih single sampai sekarang jadi mother of one. Apa tuh? Iya, mother of Vero ya. Kak Ocha dapat suami juga, ketemu di Alif segala macam kayak gitu. Apa yang apa Alif tuh di mata Kak Ocha tuh apa tuh? Alif di mata, kalau ini justru bukan aku sih yang menyebutin ya. Waktu itu Ari tuh pernah bilang, Kak Ari tuh pernah bilang kalau lu yakin ini tuh kayak bayi yang lu lahirkan sama teman-teman lu, terus kemudian dia udah besar terus lu tinggalin. Kayak gitu. Bahasanya kayak gitu. Meskipun secara sense of belonging ya Alif milik semuanya. Cuma Alif bagiku ya rumah aja sih kali ya. Mungkin rumah untuk rumah untuk menumbuhkan jihadisme. Rumah untuk menumbuhkan semangat kebaikan bersama. Terus rumah untuk, mungkin aku tuh nggak bisa gitu dakwah jadi usaha gitu dakwah secara verbal gitu. Mungkin aku juga nggak bisa gitu ngajar skala besar gitu dalam hal di kelas atau apapun gitu ya, karena kesempatannya juga terbatas gitu. Tapi mungkin lewat jalan kecil ini ya kita bisa bergerak di jalan yang baik dan memperjuangkan hal baik juga mungkin. Tapi tadi kita ngomongin masalah Alif lagi nih ya. Tadi kan kata Kak Ocha sekarang kita udah buka berapa kota? 12 kota tuh ya. Nah itu gimana Alif bisa berjalan tuh dengan kita pusatnya di sini Tangerang Selatan. Terus 12 kota tuh apa aja, sebutin Kak? Oke. Jadi kalau Sumatera tuh ada Medan, kemudian ada Pekanbaru, ada Lampung. Jawa itu ada Cirebon, kemudian Bandung, ada Semarang, Jogja, Surabaya, terus Malang, Denpasar,
Pontianak sama Makassar. Iya 12 ya. Nah itu gimana bisa berjalan tuh? Kan Alif nih dari 2016 berarti adanya tuh berarti ya. Alifnya sendiri kan 2016. Kemudian settle Alif Ikro di 2019. 2019. Berarti startnya itu cabang itu dari 2019 sampai 2023. Dan itu udah punya 12 cabang di kota-kota besar gitu. Itu gimana tuh perjalanan ke situ dan gimana cara Alif Ikro tuh menghandle itu 12 kota itu? Spirit yang waktu itu dibangun adalah kita pengen ngajar ngaji tapi kita nggak mungkin membangun apa tuh namanya membuka kelas atau membuka TPA itu pasti membutuhkan hal yang nggak sedikit. Nah solusinya adalah kita latih SDM-nya. Jadi waktu itu kan Alif School yang sifatnya TPA, bisa nggak ada tuh permintaan, bisa nggak buka TPA di Surabaya, bisa nggak buka TPA di Semarang, bisa nggak buka TPA di Kalimantan. Tapi untuk membuka TPA kan ada harus bangun gedung, harus nyari properti, kemudian harus nyari administrasinya juga kayak gitu kan. Sehingga waktu itu dari Bu Fenty untuk membangun cabang dengan fisik itu pasti modalnya itu nggak sedikit. Nah, satu yang bisa kita latih adalah SDM-nya. Sehingga dari start 2019 tuh kita mulai rekrut satu persatu, kita datengin, kita ke Malang, kita cari guru Al-Quran yang potensial di Malang, kita rekrut, kita training di Malang, kita datang ke Medan, kita cari guru-guru Al-Quran yang punya spirit yang sama, kita training, kita latih SDM-nya, kemudian untuk mereka datang ke rumah-rumah kayak gitu sih. Dan itu satu persatu tuh dari kota ke kota. Dari 2019 sampai 2020 settle di awalnya 10, kemudian di 2021 itu mulai buka cabang baru di Semarang dan Denpasar. Itu dengan dibantu sama teknologi Zoom gitu ya, yang 2021 sehingga training sekarang udah online, rekrutmen juga online. Jadi itu juga terobosan perlahan-lahan gitu sih. Cuma maksudnya kayak gimana bisa Alif tuh sepercaya itu sama apa disebutnya tuh apa? Kalau penanggung jawab dari daerah-daerah Korwil ya, koordinator wilayah gitu. Setelah training dan rekrutmen kita mungkin nggak mungkin tadi pertanyaannya nggak mungkin sesettle sekarang di kota-kota. Bisa jadi kita datang, kita pergi udah bubar, kita bubar gitu kan. Nah fungsinya manajemen itu adalah memanage hal itu bisa konsisten sampai sekarang kan. Nah alhamdulillah banget kita juga terbantu sama Korwil dari 12 Korwil. Jadi ada satu koordinator wilayah di setiap kota yang tugasnya adalah ngumpulin guru, terus kemudian distribusi atribut murid, terus kemudian juga handle kegiatan marketing di daerah. Dan sekali itu pernah kita datangkan ke Jakarta untuk konsolidasi nasional gitu untuk semua kota, dan mereka kembali ke daerahnya untuk melakukan semua program kerja yang sudah disusun. Jadi semua perkembangan Alif Ikro di daerah itu tidak lepas dari kerja keras teman-teman Korwil di 12 kota itu. Gitu sih. Tapi berdasarkan apa Kak dipilih jadi Korwil tuh? Siapa tahu ada yang pengen juga tiba-tiba. Kalau Korwil sih yang pertama leadership ya. Jadi yang pertama leadership, yang kedua bisa jadi dia guru, bisa jadi non guru. Karena kegiatan utamanya memang customer relation yang ada di daerah. Terus kemudian juga dia handling komplain sama ngumpulin guru kayak gitu. Yang pertama leadership, yang kedua juga pengetahuan tentang Alif Ikro. Tapi biasanya kita oprek dulu dari guru sih. Dari guru yang pengen berkembang nih secara karir di Alif Ikro, yuk join jadi Korwil dulu. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa bangun kantor di daerah tersebut, kita bisa bangun kelas, kan nggak ada yang menutup kemungkinan hal itu terjadi gitu kan. Dan itu bisa jadi mata pencaharian yang lebih besar gitu buat teman-teman di daerah gitu. Kalau ada cabang gitu kan. Nggak nyangka ya Alifnya ya kayak gini banget. Maksudnya ya sangat-sangat kerasa banget perjuangannya, dan Koca juga mungkin ngerasa bukan sayang aja, apa ya bahasanya apa ya, kalau ini kali ya. Iya kali itu ya. Di semuanya sih menurutku nggak ada yang salah ya. Cuma mungkin ada satu pesan yang mungkin aku pegang terus gitu ya. Jadi guru-guru Alif yang awet dan yang bisa sustain di Alif tuh ya biasanya sih guru-guru Alif yang ngajar pakai hati sih. Sama lah kayak yang udah dibahas sama Kak Nida, Kak Aulia, guru-guru Alif yang bukan cuma bekerja,
guru-guru alif yang bukan cuma nyari nafkah, guru-guru alif yang bukan cuma datang menunaikan tugas terus pergi gitu. Ya bukan cuma itu.